Hai Cinta, selamat datang kembali bersama aku di Maylin World. Perkenalkan, aku Maylin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. Seperti biasa, aku mau nyapa-nyapa kalian dulu untuk teman-teman yang udah ngedukung aku. Aku ucapin terima kasih banyak untuk dukungannya. Ya, tanpa kalian kayaknya aku emang bukan apa-apa sih. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, aku ucapin selamat datang. Perkenalkan, aku Maylin dan aku adalah Intuitive Tarot Reader. So, karena sekarang sudah masuk bulan baru ya, ada baiknya kita ngecek energi sih sekali-kali yang mengelilingi kita. Jadi aku baru ingat ternyata udah masuk bulan Desember, sehingga aku nggak bisa bacain kayak per zodiaknya satu-satu. Tapi nggak apa-apa ya. Semoga aja ini bisa membantu buat ngebooster energi dan kita bisa senang. Karena aku percaya bahwa kehidupan mungkin di luar sana itu lebih melelahkan dan kita butuh sesuatu yang bisa membuat kita semangat. Oleh karena itu, aku berupaya untuk itu. Melihat kita sebaiknya lebih fokus sama yang namanya hal-hal baik. Karena aku percaya energi baik, hal-hal baik gitu, ketika difokuskan ke sana, nanti akan mendorong raga kita untuk melakukan hal-hal baik pula, dan itu juga akan menarik hal-hal yang baik lainnya. So, aku disclaimer dulu, karena ini general reading, jadi kemungkinan mungkin aja nggak resonate untuk semua orang. Dan kalau kalian merasa nggak resonate untuk kalian, ya nggak apa-apa, mungkin itu pesannya bukan untuk kalian. Kalian bisa lihat video-video lain atau dari pembaca tarot yang lain. Tapi aku berupaya untuk hal itu ya. Nah, gimana cara milihnya? Buat yang baru bergabung, aku kasih tahu lagi, cara milihnya adalah fokuskan sama diri kalian sendiri, tarik nafas 3 kali, dan tanyakan dalam diri sendiri sambil berdoa, energi baik apa yang akan mengelilingiku di bulan ini, gitu ya. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja mulai ya. Ini aku pisahkan dulu ya yang file 2 file yang sebelumnya. Dan ini dia untuk file pertama. Teman-teman bisa lihat ya, ini file pertama. Fokuskan dengan pertanyaan, energi baik apa yang mengelilingiku bulan ini, Desember. Coba ada Knight of Pentacles, ada Seven of Wands, ada Eight of Wands. Wow, lagi-lagi ada Wands, ada Pentacle, dan dia imbang ya. Ada, coba aku lihat ininya, Full Moon in Sagittarius. Ya, this is Sagittarius. Full Moon in Sagittarius. And the last quarter in Scorpio. Scorpio, iya sih. Ini tuh kayak apa? Moon and rising-nya aku Sagittarius sama Scorpio. Nah, ini ada Moldified, transform your life on earth. Nanti kalau aku ngerasa ini kurang, aku bakal tarik lagi ya dari kartu yang lain. Coba aku ini kan kesini sedikit lagi. Oh, atau kesini ya. Rumah ya, aku baru menyesuaikan diri untuk membaca seperti ini. Oke. Nah, di sini ada ini ya. Ada Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu adalah lambang dari kerja keras sama ketekunan gitu. Ada juga pendekatan yang praktis dan metodis. Ada juga
tanggung jawab gitu, dan ada fokus pada keamanan stabilitas gitu. Dan kalau Seven of Wands itu lebih protektif gitu ya. Bukan ketakutan sih, tapi emang lebih ke protection gitu. Udah kelihatan kan di sini bakalan ada banjir, terus diinikan dengan dengan wands-nya untuk tanggul-tanggulnya. Dan lalu ada Eight of Wands. Eight of Wands itu sesuatu yang sifatnya itu tuh cepet banget, kemajuan pesat gitu. Jadi kalau dilihat sebenarnya bulan 12 ini untuk kalian yang pilih pile ini, apa energi baik yang mengelilingi kalian. Yang pertama ada kestabilan gitu ya, dan ketekunan, ada dedikasi gitu. Yang kedua ada namanya protection gitu, keteguhan dalam menghadapi tantangan gitu ya, dan kemampuan untuk mempertahankan posisi, prinsip gitu ya. Juga ada protection seperti aku bilang tadi, dan ya gitulah, sesuatu yang bentuknya demikian. Dan ada Eight of Wands. Eight of Wands itu ada perubahan yang sangat cepat. Dan ini sebenarnya energinya sangat bagus karena kita sudah mau masuk bulan baru ya gitu, dan bukan mau masuk bulan baru, kita berada di penghujung akhir tahun, dan sudah pada lumrah kebiasaan kita bikin kayak resolusi gitu untuk nge-live review segala macam demikian. Ini mencakupi kayak kemampuan untuk fokus, dan di bulan ini ya, bukan beberapa orang yang pilih pie ini, kita emang memiliki kemampuan untuk fokus dan tekun dalam mengerjakan tujuan jangka panjang gitu. So apapun yang kalian pikirkan untuk jangka panjang, jadi kalian bisa memfokuskannya. Ini sebenarnya bukan nggak ada alasan sih, ada alasan. Karena biasanya bertambah umur, seharusnya kita kan bertambah waktu, seharusnya kita kan bertambah umur ya. Jadi yang kemarin-kemarin istilahnya kita bisa meninggalkan tabiat lama. Kalau kemarin-kemarin kayak kerjanya main mulu gitu, pacaran mulu gitu. Jadi buat tahun depan kamu tuh udah bisa merasa sadar kalau seharusnya kamu lebih bisa fokus sama hal-hal yang kamu inginkan gitu. Terus ada keberanian untuk menghadapi rintangan gitu. Ini mungkin kemarin-kemarin masih mengedepankan logika ya, sama takut sama risiko. Tapi kalau bulan ini enggak, bulan 12 kamu bisa menjadi lebih berani menghadapi rintangan dan mempertahankan keyakinan kamu gitu, apapun ceritanya. Dan terus juga ada kayak sesuatu menjadi cepat ya, peluang untuk mengambil tindakan cepat dan membuat kemajuan signifikan. Jadi istilahnya kalau bulan depan itu orang-orang yang milih ini, jadi dia lebih stabil, lebih berani, lebih gercep gitu, lebih stabil, lebih berani, lebih gercep, nggak takut, sama lebih lebih tekun, sama ya lebih cepat aja perkembangannya, berkembang lebih cepat. Ini sebenarnya indikasi hal-hal yang sangat baik dalam kehidupan ya. Terus ada full moon in Sagittarius, ini konfirmasi lagi, see the bigger picture. Ini tuh untuk orang-orang pandangannya itu yang lebih optimis gitu. Aku ngerasa bahwa banyak dari kita ini yang memang energinya lebih positif di bulan 12. Entah itu karena mau masuk bulan baru atau resolusi baru, aku nggak paham. Tapi yang pastinya kebanyakan dari kita itu lebih optimis, lebih terdorong untuk melihat gambaran besar yang tidak terpaku pada hal-hal kecil. Jadi kayak lebih bisa melihat hal-hal di masa depan, kayak kesempatan-kesempatan, hal-hal yang seharusnya ingin dilakukan, atau bahkan peluang-peluang baru gitu ya. Ini sebenarnya membantu pada fokus kamu untuk dalam mencapai tujuan jangka panjang gitu. Yang terus ada pelepasan hal-hal yang tidak bermanfaat juga, kayak istilahnya ini aku bilang kayak ya energinya orang udah beranjak dewasa lah. Apa yang perlu dilihat
membantu kamu untuk mengidentifikasi dan melepaskan keyakinan atau pola pikir yang membatasi gitu. Jadi ini nih mungkin ini sedang terjadi dalam diri kamu ya sekarang gitu ya. Kayak kamu udah mulai kayaknya ini udah nggak cocok lagi untuk aku. Kayaknya aku udah nggak bisa lagi dengan hal-hal yang seperti ini. Terus ada pertumbuhan dan ekspansi juga gitu. Seperti aku bilang, ini tuh sesuatu yang bergerak sangat cepat gitu kan. Kalau burung itu pasti melebarkan sayapnya. Kamu juga demikian. Ada rencana-rencana baru, ada peluang-peluang baru terkait dengan kehidupan kamu yang akan lebih baik gitu. Apakah kamu mendapatkan tawaran baru atau mendapatkan rezeki yang baru gitu ya, atau sumber kehidupan yang baru lagi, aku nggak tahu, tapi itulah dia. Terus ada juga transformasi dan wawasan mendalam. Ini karena ini kan Scorpio ya. Last quarter moon in Scorpio reveal what needs to be seen gitu. Ya memang adanya transformasi ketika kita mau melihat lebih jelas dan lebih luas, maka transformasi itu ada. Karena ya itu tadi, kamu sudah bisa berani membuka mata untuk knowledge yang lebih besar gitu. Maka kamu dianugerahi dengan pengetahuan yang lebih luas lagi gitu. Selanjutnya ada juga keberanian untuk menghadapi kebenaran. Ini kayak full moon in Sagittarius, see the big picture and then reveal what needs to be seen. Ini identifikasi bahwa gabungan kartu ini menunjukkan bahwa ada rasa berani untuk menghadapi kebenaran gitu, yang mendorong kamu untuk jujur pada diri sendiri dan menghadapi realitas yang berarti, bahkan jika itu menantang. Jadi ini kayak memang energinya itu tuh energi yang sudah mulai berkembang ya. Jadi kayak kamu ya udah nggak neko-neko lagi, terus udah mulai ekspansi, udah mulai ninggalin habit-habit lama gitu. Ini cocok banget sama energinya tahun baru ya. Bukan energi tahun baru, tapi kayak ini buat melangkah ke tahun baru gitu. Kalau tahun baru mungkin lebih ke action. Terus ada Moldavite. Dia aku ngomongnya susah belebetan. Ini ada energi positif yang sangat kuat tentang transformasi. Transform your life on earth. Moldavite ini ada pembentukan kesadaran yang lebih tinggi gitu, dan ada penyembuhan dan pembaruan. Nah, kalau kalian yang kemarin sedang dalam masa penyembuhan, apakah itu betul dalam penyembuhan secara lahiriah ataupun batiniah? Moldavite is a glassy, pale to dark green textile formed by a meteorite impact around 15 billion years ago in what is now in Germany. It's trippy, heavy, and it's expensive. Jadi memang ini adalah sebuah kayak identifikasi lagi bahwa ini adalah transformasi kamu untuk menjadi lebih baik di atas bumi ini gitu. Jadi bulan 12 ini yang akan mengelilingi kamu adalah energinya transformasi ya, energi perubahan, kestabilan, berani mengambil resiko gitu ya, lebih berani gitu, dan berkembang secara lebih cepat gitu, ada ekspansi segala macam. Ini sangat bagus untuk memulai hal-hal baru gitu ya. When to use it, when you feel too grounded or disconnected from spirit, Moldavite is all about operating at higher frequency. When you are looking for more wow in your life, on the meditation cushion and beyond, explore your perception will Moldavite. Nah, ini kayak aku bilang tadi, ketika kamu merasa paling di bawah, sadarlah bahwa sebenarnya kamu memiliki kapasitas untuk itu. Nah, kalau kamu juga memiliki teman-teman yang memiliki batu-batu kayak ini, bisa digunakan sih gitu. Nah, aku rasa cukup sekian ya, karena ini juga energi green itu kan lebih terkait dengan root chakra ya. Root chakra itu kayak memang energi yang paling dasar dalam diri kita. Jadi memang ya gitulah, adanya transformasi dulu. Jadi aku pikir energi baiknya itu ya, dan kayaknya betul nggak ya aku ambil ini.
Jadi sarannya tuh apa gitu. Coba aku lihat deh. Coba aku lihat satu lagi dari oracle-nya. Joy, make time for the little things today. So, emang ini konfirmasi lagi apa yang harus kamu lakukan. Kamu nggak perlu lakukan apapun. Kamu cuman perlu menikmati hal ini ya. So, aku pikir cukup sekian ya. Energinya, vibrasinya sangat bagus. Energi baik yang melalui kamu bulan ini. Jadi ada stabilitas, ada keberanian, dan ada perkembangan yang lebih cepat gitu. Jadi nikmati, this is for you. Dan jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan cobalah untuk manifestasikan hal-hal yang baik dalam hidupmu. Ya, aku pikir cukup sekian. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye-bye. Nah, ini sudah ada ya untuk yang pilih pile 2. Tarik nafas dan tanyakan lagi energi baik apa yang mengelilingimu bulan ini. So, tanpa berlama-lama, ada Ace of Wands. Iya, kan aku udah buka duluan. Gini deh di sini. Terus ada Death. Ada Death. Ada Two of Cups. Yuhu. Dan ada Libyan Gold Textile ini. Ini kartu Sahara Desert. Terus ada kartu Full Moon in Scorpio. Dan ada Quarter Moon in Libra. Keep your heart open. Aku kesini lagi deh. Biar lebih banyak tempat yang bisa ya. Dan coba aku ambil kartu ininya. Wallflower, look for the crack in the concrete to find your way out. Yuhu. Nah, ini dia. Nah, jadi ini juga baik banget ya. Ada Ace of Wands, ada The Death, ada sama The Two of Cups gitu. Jadi kalau kita lihat, kalau ditanya sebenarnya energi baik apa sih yang ada dalam untuk yang mengelilingimu bulan ini. Jadi kalau Ace of Wands itu kan ada yang namanya itu tuh peluang baru, mengembangkan awal baru, penuh semangat dan kreativitas. Kamu memiliki energi yang untuk memulai proyek baru gitu atau mengejar passion. Itu beberapa orang justru bahkan memiliki hobi baru gitu ya. Jadi kayak emang udah paham nih, ini bulan ini tuh aku udah berupaya atau udah berencana untuk memulai sesuatu yang baru. Kayaknya bagus nih di awal tahun gitu ya. Di akhir tahun mau masuk awal tahun baru. Karena kenapa? Karena nanti bisa sambil berkembang gitu ya. Jadi awal tahun itu nanti bisa menjadi pusat kayak awal pertamanya lah gitu. Jadi sekarang kayak kalau kalian merasa kayak masih perlu uji coba, nah di sini nih bulan ini tuh bulan 12 itu adalah bulan yang paling tepat gitu. Terus ada The Death. Ya pada dasarnya The Death ini ya emang kartunya kayak artinya itu emang buruk sih, mati ya. Tapi bukan berarti itu dalam bacaan ini The Death itu juga maksudnya adalah mengakhiri sesuatu hal yang udah nggak ini lagi, udah nggak pas lagi untuk apa? Untuk bisa memulai yang baru. Kayak contohnya, kayak untuk apa ya? Mungkin kalau kalian lihat cara beberapa hewan itu
hidup, mereka juga harus mengakhiri hidup dulu untuk harus mengakhiri hidup untuk bisa memulai kehidupan baru gitu. Ini sebenarnya melambangkan transformasi dan perubahan positif. Lagi-lagi ini transformasi ya gitu. Perubahan positif yang kamu sedang mengalami periode pelepasan hal-hal lama untuk memberi ruang bagi yang baru. Ya, ini tuh kayak apa ya? Kayak kamu install HP, tau gak sih, kayak kamu lagi ngebersihin ya untuk orang-orang yang pakai Android. Kayak kamu ngebuang semua bug sama hal yang nggak penting lagi di ponselmu, biar apa? Biar kamu bisa tetap nerima file-file baru kayak foto, video, atau segala macam. Nah gitu. Ini ada pengakhiran untuk hal lama dan untuk memulai hal baru. Nah kebanyakan di sini kalian beberapa orang dalam percintaan emang udah ngakhirin atau mungkin berencana untuk mengakhiri hubungan ini tuh di bulan Desember. Kenapa? Karena kalian mau hidup lebih nyaman lagi gitu ya. Terus ada Two of Cups. Two of Cups ini menandakan adanya hubungan yang harmonis, bener ya. Cups itu something kayak apa ya? Sesuatu yang seimbang, saling harmonis, memberikan gitu. Ini bisa, dan ini lebih ke hubungannya kan dua orang antara laki-laki dan perempuan ya. Seperti aku bilang tadi, kebanyakan dari orang kalian itu tuh udah bisa melepaskan hal yang kemarin dalam hidupnya. Yang belum move on udah bisa move on, yang mau putus udah bisa putus gitu ya. Untuk biar apa? Biar bisa datang cinta yang baru gitu. Biar bisa datang hubungan harmonis yang baru yang saling menguntungkan. Kamu dikelilingi energi cinta, kerjasama, koneksi emosional yang kuat baik dalam hubungan romantis maupun platonis gitu, hubungan yang lainnya, hubungan sama manusia lainnya. Jadi yang pastinya ada hubungan timbal balik di bulan Desember ini. Jadi kalau kalian memiliki hubungan baik sama siapa aja gitu, sama teman baru atau sama teman-teman lama, bahkan dengan teman-teman di kantor, ini nih sangat baik. Energinya itu kalian bisa kerjasama, timbal balik yang saling menyayangi gitu. Apalagi kalau untuk orang-orang yang ini ya, dalam percintaan. Itu jadi dalam artian energi baik yang mengelilingi orang-orang di Pahit ini, yang PDP ini. Yang pertama ada kreativitas sama semangat untuk memulai sesuatu yang berarti. Yang kedua ada transformasi positif dalam hidup. Dan ketiga ada hubungan yang harmonis, yang saling mendukung orang-orang di sekitar kamu gitu. Ini baik banget. Dan keempat ada potensi untuk pertumbuhan pribadi dan emosional yang signifikan. Manfaatkan energi baik ini untuk mengembangkan diri dalam menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang terdekat kamu ya. Terus lagi ada the full moon in Scorpio, breathe through the tension. Nah, ini tuh sebenarnya energi yang mengajak kamu kayak menghadapi dan melepaskan ketegangan emosional gitu. Mungkin ya seperti aku bilang tadi ya, karena ini energinya memang harus melepaskan gitu. Jadi dikonfirmasi lagi. Gitu. Yang kedua melakukan transformasi lagi mendalam dan menemukan kekuatan dalam kerentanan. Nah, itu dia, menyelami aspek-aspek apa yang tersembunyi dalam diri kamu gitu. Mungkin ini enggak terlalu tidak terlalu dalam mungkin, tapi ini sangat bermakna sih, karena lagi aku bilang ini konfirmasi gitu, bahwa ada yang namanya pelepasan, ada yang sesuatu yang dilepaskan, ada yang ada yang namanya transformasi, dan ada juga hal-hal yang tersembunyi gitu, dan yang namanya juga adalah the death. Dengan caranya itu gimana? Banyak-banyaklah latihan bernafas, melalui bernafas untuk mengurangi ketegangan. Kamu diingatkan untuk tetap tenang dan sabar saat menghadapi situasi yang intens. Ini kamu energi yang seperti ini bermanfaat untuk membuka diri terhadap perubahan positif. Jadi kalau merasa ini cara sih, kalau kamu merasa tegang segala macam, jadi yang harus kamu lakukan adalah tenangkan dulu dirimu sebelum mengambil tindakan. Terus ada first quarter moon in Libra. Ini keep your heart. Energi quarter moon itu kan kayak energi yang adalah kombinasi dari kemampuan untuk menghadapi dan melepaskan ketegangan emosional. Sama aja sih,
dekat-dekat dia. Pertama, ada yang energi yang baik itu ada keseimbangan di sini dalam hubungan. Yang kedua, ada keterbukaan hati dan pikiran. Ya, ketika kamu bisa melepaskan, baru kamu bisa membukakan. Dan ketiga, ada komunikasi yang harmonis. Nah, ini lagi konfirmasi dari Two of Cups. Dan ada kerjasama dan kolaborasi. Sama-sama aja sih itu sebenarnya. Kamu tuh diajak untuk lebih lebih dalam dan bermakna dalam sebuah hubungan, lebih bisa mendengarkan perspektif orang, lebih bisa empati, dan bisa mencari solusi yang adil dan seimbang gitu, serta mengembangkan kemitraan. Jadi lagi itu tuh kayak ada hubungan baik kamu sama orang di luar dan sama dirimu sendiri ya. Lalu ada di sini kristal Libyan gold textile. Nah, ini ini lambang dari kekuatan dan kepercayaan. Terus ada transformasi spiritual juga. Ada yang namanya seperti aku bilang tadi, ini sebenarnya kamu juga spiritualmu sedang berkembang dengan baik gitu ya. Terus ada juga manifestasi dan kelimpahan. Jadi energinya itu tuh gak cuman yang seperti aku bilang tadi. Jadi selain dari yang dari aku bilang, juga kamu juga memiliki kepercayaan, spiritualmu juga lebih baik, dan manifestasimu juga bakal datang gitu ya, bakal terwujud satu persatu. Kalau kamu merasa beberapa orang di sini juga sedang dalam fase penyembuhan sih, kayak aku bilang nih, ini udah masanya untuk mengakhiri sakitmu itu, dan kamu juga akan mendapatkan berkah gitu ya untuk penyembuhan. Dan ya seperti yang aku bilang, di sini juga ada intuisi yang sedang berkembang gitu. Kamu dikelilingi sebenarnya energi transformatif dan mendukung pertumbuhan pribadi, spiritual, dan manifestasi. Ini komplit banget ya. Jadi dan ada kartu wall for look for the crack in the construct to find your way out. Nah, ini ada yang namanya wallflower ya, sesuatu kayak yang menggantung di dinding gitu. Ini kamu disuruh juga untuk mencari potensi yang tersembunyi dalam dirimu gitu. Dan juga untuk pertumbuhan positif, dan juga introspeksi untuk diri sendiri. Dalam artian wallflower ini kamu memang diajak kayak lebih paham lagi sama diri sendiri dengan cara mengeksplorasi diri. Jadi ini sarannya yang harus dilakukan. Kamu harus lebih eksplor sama diri sendiri dan pahami potensi yang tersembunyi dari dirimu sendiri. Ya, aku rasa pesan-pesannya cukup jelas ya, energi yang baik yang mengelilingi bulan ini. Jadi ada semangat gitu, ada melepaskannya ini, ada juga harmonisasi untuk kamu dengan orang-orang di sekitar. Ada kebaikan spiritual yang lebih baik lagi. Nah, oleh karena itu banyak-banyaklah berdoa, seperti aku bilang, banyak-banyak berdoa dan manifestasi ya. Tetap pada vibrasi dan energi yang positif. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye pile 2. Dan ini untuk yang pilih pile terakhir ya. Fokuskan lagi dengan pertanyaan energi baik apa yang mengelilingiku bulan ini gitu. Coba kita lihat. Ada kartu Vanadinit, kartu tarotnya. Ini aku bilang ini ada the Tower. Wow. Princess of Queen of Wands gitu, Queen of Swords sama Queen of Wands. Ada seimbang sih. Dan di sini ada full moon in Aries and first quarter moon in Gemini. Putri kembar. Ya, so coba aku lihat dan coba aku ini lagi ya. Coba aku ambil kartu ini.
Oke, relax. Oh, delight in powder gold sunshine. Coba aku lihat. Kayaknya ini lebih ke sini deh. Biar lebih enak dibaca. Ya. Nah, ini dia. Nah, ini untuk yang pilih file terakhir ya. Jadi kalau ditanya apa energi baik yang mengelilingi bulan ini. Jadi yang pertama ada the tower. Tower itu kan kayak, bukan kayak sih. Tower itu sesuatu yang perubahan yang sifatnya itu tuh mengejutkan gitu, mengejutkan kamu dan datangnya tiba-tiba. Namun kamu juga nggak bisa milih untuk keluar dari situasi ini. Karena kenapa? Karena ini tuh memang kayak petir itu kan memang dari Tuhan, kamu nggak bisa ininya. Itu emang udah direncanakan untuk kamu dan kamu nggak bisa nolak. Jadi ada perubahan yang mengagetkan gitu dan mendadak. Tapi ini juga membawa pencerahan baru. Kenapa? Karena energi the tower ini tuh lebih ekstrak dari energi the death. Dua-duanya itu tuh mungkin kelihatan buruk ya, tapi sebenarnya baik. Karena ada sesuatu yang memang harus kamu itu ada pemikiran, perasaan atau segala macam itu yang memang kayak Tuhan itu tuh udah kasih ini sebenarnya udah ngajarin kamu, cuman kamunya aja mungkin masih bebal gitu. Maka dikasih kejutan-kejutan gitu. Contohnya tuh gini, kemarin-kemarin itu kamu masih toleransi sama pasanganmu yang red flags gitu. Padahal Tuhan udah kasih kamu banyak tanda-tanda bahwa kamu you are not supposed to be with him or with her gitu. Nah, jadi Tuhan itu tuh kasih beberapa kejutan. Entahkah kayak kamu apa namanya? Dia tiba-tiba menghilang atau ada sesuatu hal yang membuat kamu itu yang pokoknya berpikir ulang dan memaksa. Ini sifatnya kalau the tower itu keluar itu sifatnya memaksa untuk seorang yang sedang berada dalam posisi itu, memaksa keluar gitu. Namun ini baik karena setelah itu ada namanya pencerahan. Aku lihat ada keseimbangan di sini antara pikiran sama itulah pikiran sama perasaan sih, sama emosi ya gitu. Walaupun bukan hati, tapi ini emang lebih ke pikiran sama intuisi sih ya. Jadi ada Queen Queen of Swords itu emang kejenisan dari pikiran, kecerdasan yang matang dan kemampuan untuk menilai situasi secara objektif tanpa dipengaruhi emosi. Nah, seperti aku bilang tadi, orang-orang yang pilih pahit ini mungkin kemarin itu terlalu terlalu baperan, terlalu memikirkan perasaan gitu sehingga dia nggak bisa berpikir logis lagi. Nah, di bulan 12 ini kamu memang dipaksa untuk meninggalkan hal-hal buruk tersebut sehingga kamu lebih bisa kayak bukan mengandalkan, lebih bisa seutuhnya menjadi manusia yang menggunakan pikiran dan perasaanmu gitu. Terus ada Ace of Wands dan juga ada sehingga kamu tumbuh rasa percaya diri dan semangat dalam kehidupan gitu. Jadi transformasi ini apapun kejadiannya kamu sebelum ini, yang pastinya transformasi ini membuat kamu itu lebih matang dan dalam berpikir dan juga lebih percaya diri gitu, semangat. Kamu memiliki karisma dan kreativitas untuk menginspirasi orang lain untuk mencapai tujuan kamu gitu. Secara keseluruhannya sih kamu diberkahi dengan kemampuan berpikir jernih, ketegasan dan rasa percaya diri yang tinggi gitu. Karena kenapa ya? Itu tadi kamu mungkin sudah atau akan melewati masa-masa kayak kamu itu ditampar sama kehidupan gitu, sama takdir lah bilang. Dan ada ini full moon in Aries ya, cool your emotion. Jadi memang di sini hal-hal yang baik lagi yang datang apa? Kamu memang akan lebih bisa mengontrol emosi. Terus apa lagi ya?
Terus ada ya sih, temanya itu mengontrol, kamu lebih bisa mengontrol emosi, menempatkan sesuatu itu pada hal-hal yang memang ya kayak gini. Kalau seandainya itu nggak terlalu pantas untuk diinikan, ya udah nggak apa-apa gitu, kamu udah bisa ngontrolnya. Terus ada first moon in first quarter moon in Gemini. Ini menunjukkan bahwa kamu memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kamu melalui kata-kata. Ini kayak, nah itu tadi, setelah kamu selesai dari banyak hal itu yang bikin toksik, kamu kan udah bisa berpikir dengan tenang, udah bisa berpikir dengan jelas dan bisa tenang, makanya di situ kamu bisa memanifestasikan banyak hal. Kamu memiliki kekuatan untuk memanifestasikannya, bahkan melalui kata-kata sekalipun. Ini energi yang mendorong kamu untuk mengekspresikan ide-ide dengan jelas dan percaya diri. So, di bulan 12 ini, ide-idemu itu seharusnya sudah bisa dikeluarkan, sudah bisa di-action gitu. Jadi, kayak emang kalau kamu udah cool, udah relax, makanya kamu bisa berbicara gitu. Kalau kamu belum bisa cool lagi, ini bukan cool berarti keren ya, ini menang adem, itu tuh agak susah gitu. Nah, di sini ada kartu Crystal Vanadinate, Breakthrough Your Big Blocks. Nah, ini tadi aku bilang, ini tuh sebenarnya saran dari ini juga sih. Kayak emang kamu tuh harus meruntuhkan blok-blok, istilahnya apa ya? Ketakutan-ketakutan, hal-hal buruk yang kemarin yang menjadi penghalang kamu untuk bisa lebih maju gitu. Kamu juga bisa mengatasi hambatan besar gitu. Lebih fokus dan daya tahan ini kayak full moon in Aries, cool the emotion. Keseimbangan antara semangat dan kestabilan, ini dia. Semangat sama kestabilan. Queen of Swords sama Queen of Wands. Ada kestabilan antara semangat ya. Terus juga ada kemampuan untuk melepaskan ekspektasi orang lain. Nah, ini yang paling penting gitu. Secara keseluruhan sih, ini hal baik yang kuat, energi positif ya, yang mengelilingi kamu tuh mungkin bisa mengatasi hambatan besar dalam hidup, lebih fokus, kreatif, dan lebih berani menjadi lebih autentik. Nah, jadi memang sih ini cool, emotion, and relax. Jadi emang kamu tuh bulan 12 energi apa yang dominan itu bukan mungkin, tapi bisa lebih relax gitu, dan sudah saatnya bisa memanifestasikan banyak hal gitu, action lah gitu. Jadi jangan takut-takut untuk mengekspresikan apa yang sebenarnya kamu inginkan. So, aku pikir jelas ya energi yang bisa mengelilingi bulan ini ya, tapi yang lebih dominan itu kamu akan lebih rileks di bulan ini. Dan kenapa? Karena ketika rileks kamu bisa menarik banyak hal dan bisa mengeksekusi. Juga ada keseimbangan gitu antara antara pikiran sama bisa sama tubuh, bisa sama yang perasaan dan lainnya. Oke, aku pikir cukup sekian. Mudah-mudahan ini bisa ngeboost energi kamu. Thank you for watching and see you for the next reading. Bye bye.